Para sahabat, selamat datang di channel saya, Profesor Dr. Insinyur Samama Laut. Saya selalu berupaya untuk menyampaikan informasi yang penting dan berguna. Kali ini kita berbicara tentang penggunaan hormon Ovaprin untuk pemijahan ikan. Kegunaan hormon ini adalah untuk mempercepat ovulasi, mempercepat pembentukan sel-sel telur, dan mempercepat pematangan gonad. Artinya, mempercepat proses terjadinya pemijahan. Kalau kita berikan dengan tepat hormon ini, maka akan dihasilkan telur-telur yang kuat, yang sehat, yang banyak. Juga akan dihasilkan sperma-sperma yang kuat berenang untuk menemukan sel telur dan kemudian terjadi pembuahan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sel telur yang dibuahi. Berarti pembuahan atau fertilisasi semakin banyak berhasil. Dan larva-larva yang dihasilkan pun nantinya akan kuat, ya, akan kuat. Itu artinya akan banyak anakan atau larva-larva yang sehat dihasilkan. Secara keseluruhan, keberhasilan dari pembentukan atau menghasilkan bibit, keberhasilannya sangat tinggi. Tetapi tentu ada berbagai syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya, tentu saja kita harus membeli bahan-bahan dan menyiapkan lele yang sudah matang gonad. Baiklah, inilah bahannya. Pertama, kita membeli Ovaprin atau sejenisnya hormon, ya, hormon. Ini yang saya beli kebetulan Ovaprin, ya, Ovaprin. Ini dia, 10 ml, ya, isinya hanya 10 ml. Ini dapat dibeli di toko-toko perikanan atau melalui internet, ya, melalui toko-toko di internet. Itu yang pertama, hormonnya kita sediakan. Yang kedua, kita harus sediakan Aqua Bides, ya, Aqua Bides ini Aqua Pro Injection. Aqua Bides, Aqua untuk digunakan sebagai injeksi, berarti Aqua yang sangat steril. Ini kita bisa beli di apotek. Lalu kita beli juga injeksi. Saya menggunakan injeksi yang 3 ml saja. Dan kemudian satuan terkecilnya adalah 0,1 ml. Keseluruhannya ini 3 ml, satuannya adalah 0,1 ml. Nah, sekarang berapa banyak yang dosis yang kita gunakan? Ya, kalau studi literatur yang saya lakukan, mempelajari jurnal-jurnal, itu bisa 0,3 hingga 0,6 ml per kilogram bobot ikan. Nah, kalau ini sindal ini, Ovaprin ini, dia menyarankan 0,5 ml per kilogram bobot induk ikan. Tetapi saya pribadi mengambil safety-nya saja, karena terlalu sedikit pun tidak akan ada gunanya, terlalu banyak pun justru mengurangi keberhasilan pemijahan, tidak baik. Jadi saya mengambil yang 0,3 ml saja. Jadi 0,3 ml per kilogram bobot ikan, induk ikan. Nah, setelah bahan-bahan ini ada, kita ambillah induk lele yang sudah matang gonad. Seperti ini, nah, ini, ya, ini sudah matang gonad, ya, sudah ada ciri-cirinya. Jadi saya sarankan para sahabat untuk melihat YouTube, video saya yang lain di YouTube ini, bagaimana ciri-ciri induk betina dan jantan yang matang gonad, yang siap untuk memijah. Ya, jadi kita siapkan baik induk jantan maupun induk betina yang siap memijah, ya, yang sudah matang gonad untuk kita suntik.
Baik, bagaimana cara kita untuk menyuntikkannya? Mula-mula tentu kita harus isikan bahan itu ke dalam alat suntik ini. Lalu kita cabut, pastikan bahwa ini sudah kita tekan ke ujung, jadi di sini sudah rapat dia di atas. Oke, nah saya menggunakan dosis 0,3 ml per kilogram induk. Memang saya sudah studi literatur, ada yang mengatakan 0,3 sampai 0,7 per kilogram mililiter per kilogram bobot induk. Memang kalau terlalu sedikit pun tidak ada gunanya, terlalu banyak justru akan menggagalkan ovulasi, akan menggagalkan pemijahan itu. Oleh karena itu saya mengambil safety-nya saya yang paling rendah, yaitu 0,3 mililiter Ovaprim ini per kilogram induk. Meskipun Ovaprim ini menyarankan 0,5, tapi literatur mengatakan bisa 0,3. Saya gunakan yang minimum saja, 0,3 ml per kilogram induk. Nah, sekarang dan kita harus campurkan dengan air aqua tadi, aqua bides, aqua suntik ini sebanyak 1:1. Jadi nanti kalau ini 0,3 ml, maka ini air ini juga 0,3 ml. Yang mana pertama kita tarik? Yang pertama kita tarik, kita masukkan ke suntik ini adalah Ovaprimnya. Nah, caranya begini. Kita ambil, kita tegakkan seperti ini. Lalu ini kita tusukkan melalui karet yang ada di sini. Tusukkan kira-kira 1 cm ke atas. Jangan sampai melewati permukaan Ovaprim ini. Ini permukaannya. Jadi kita kira segini nih. Lalu kita tarik perlahan-lahan. Ingat cara tangan kita ini ya. Kita tarik ya sampai 0,3 ml. Perhatikan apakah Ovaprimnya turun atau tidak. Kalau tidak, maka tekan lagi ke atas ini, dia turun ya 0,3. Nah, lalu kemudian kalau sudah sampai 0,3, kita tarik ini, tapi ini tetap kita pegang seperti ini. Lalu kita ambil airnya ya. Airnya, posisi tangan kita tetap di sini. Jadi yang ini menahan, yang ini menahan ini. Nanti ini yang kita tekan. Oke. Hati-hati ini tahan, sebab nanti kalau kita memegang di sini saja, misalnya seperti ini, ketika kita masukkan ke sini, ini akan tertarik ke atas. Sehingga Ovaprimnya masuk ke dalam wadah ini. Oleh karena itu tangan kita harus seperti ini, tetap menahan supaya ini tidak naik ke atas, supaya Ovaprimnya tidak masuk ke sini. Oke. Nah, kita tusukkan. Nah, ini dia kira-kira 1 cm ke atas, lalu kita tarik. Karena 1:1 tadi berarti airnya 0,3, berarti ini harus menjadi 0,6. Oke, kita tahan, sudah 0,6 sekarang. Kita tahan, kita tarik ini, kita keluarkan. Oke. Nah, setelah itu kita tariklah ke bawah dulu ini supaya tertarik semua ke bawah. Lalu kita kocok. Kita campur maksudnya. Kita campurkan air itu dengan Ovaprimnya, hormonnya. Ya, oke. Lalu kita beginikan supaya udara keluar. Para sahabat, ini harus kita tekan ke atas supaya udara keluar. Tidak boleh ada udara masuk ke dalam tubuh lele, karena itu akan menimbulkan gelembung udara di dalam aliran pembuluh darah dari lele di dalam tubuhnya, menimbulkan gelembung-gelembung yang bisa menyumbat menyumbat saluran darahnya. Emboli, kalau saya nggak lupa istilahnya emboli, dan itu sangat berbahaya. Nah, sampai terus keluar udaranya semua. Jadi yang terakhir sudah keluar cairannya, berarti udara sudah keluar semua. Oke, tinggal sekarang kita suntikkan kepada, Anda lihat ini 0,6 kan campurannya. Nah, tinggal lagi sekarang kita suntikkan kepada induk lele. Kita awali dengan menyuntikannya ke induk lele betina, lalu kemudian jantan, ya, jantan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyuntikkannya ke induk lele tersebut? Nah, kalau saya mulai menyuntik induk betina. Nah, kita siapkan suatu kain yang lembut, sangat lembut, kering, ya, kering. Lalu kita letakkan di atas kepalanya, ya, di atas kepalanya kita tutupi. Oke, kita tutupi matanya dengan lembut, jangan
jangan terlalu kuat, karena kalau dia terlalu kuat dia akan menggelepat. Sebenarnya lebih bagus kalau kita angkat ini ke satu tempat baru supaya tidak mengganggu. Oke. Di sini, oke. Coba lihat, dengan lembut kita angkat dia tidak akan melawan, ya. Tapi sekarang kita tutupi matanya dan kepalanya. Oke. Nah dia agak. Bagian mana yang akan kita suntik? Oke. Nah itu dia. Nah, menenangkan dia ini yang agak perlu waktu, ya. Agak perlu waktu. Kita elus-elus dia. Kita elus-elus supaya akrab dengan dia. Dia menganggap kita tidak musuhnya. Nah, di manakah dia akan kita suntikan? Yaitu di bagian ini, daging ini. Pas di samping sirip ini. Di bawah sedikit sirip ini. Ini ujung siripnya, ini di bawah ini. Nah, kita sentuh-sentuh dulu. Ya, dia sudah tenang. Baru kita buatkan posisi suntikannya, ya, 45 derajat. Ya, kita suntikkan setengah di kiri dan setengah di kanan. Oke. Nah, kita tekan setengah di kiri, kedalamannya kira-kira 2 cm. Lalu kita tekan di ujungnya ini, lalu kita cabut. Oke. Nah, kita tekan, lalu kita cabut. Nah, ini juga. Oke, kita tusukkan di sini, suntik di sini. Lalu kita tekan. Sudah masuk, lalu kita tekan di ujung jarum itu dan kita tekan beberapa saat. Kalau saya menekannya seperti ini. Tidak saya oles-oles, tidak saya gosok-gosok tangan ini, ya. Saya tekan dulu kira-kira setengah menit, ya. Baru sambil saya tekan, saya gosok-gosok. Saya tidak lepaskan tangan saya. Ujung jari itu tidak saya lepaskan. Artinya supaya bergerak dulu cairan opaprim tadi, campuran tadi ke seluruh aliran darahnya, mengalir ke dalam tubuhnya. Oke. Kira-kira 1 menit sudah, lalu kita angkat tangan kita, ya. Oke, nggak usah dioles-oles. Kalau pas masih keluar darah atau apa, baru kita tekan lagi. Nah, ini tidak keluar dia darah atau apapun. Oke, kalau keluar masih darah, kita tekan. Oke. Nah, setelah itu, ya, kita masukkan ke tempat pemijahannya langsung. Oke, ke tempat pemijahannya langsung. Perlahan-lahan. Oke, ini dia tempat pemijahannya. Perlahan-lahan kita masukkan. Oke.